Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba ulangi pembahasannya dan mudah-mudahan tadi ada informasi awal setelah nonton video, kemudian mungkin ada informasi pelengkap lah dengan penjelasan yang baru ya. Jadi setelah kita bahas tentang algoritma genetika pada pertemuan sebelumnya, sekarang kita bahas algoritma lain yang juga terinspirasi dari alam, yaitu ant colony optimization. Jadi optimisasi yang berbasis pada kawanan semut. Koloni itu kawanan ya, sekelompok. Nah, ini outline-nya ada semut dalam Al-Quran nanti. Kan dalam Al-Quran ada surat An-Naml namanya ya. Kemudian ada keistimewaan perilaku semut, sejarah singkat. Maaf, ini implementasinya, algoritma dan implementasinya belum ditulis ya. Nanti ada kok. Baik, kita tahu bersama bahwa semut ini dijadikan nama dalam salah satu surat dalam Al-Quran, itu surat An-Naml surat ke-27. Nah, ini ceritanya di saat musim panas, semut itu gencar keluar sarang ya untuk mencari makan dan mengumpulkan makanan. Nah, kemudian ada salah seekor semut disebut dengan semut pengintai. Jadi ini kisahnya di zaman Nabi Sulaiman ya. Kemudian ada salah seekor semut, semut pengintai, dia memberitahu kawanan yang lain untuk segera masuk ke sarang. Ayo masuk ke sarang. Kenapa? Karena terlihat Nabi Sulaiman datang dengan bala tentaranya. Dan kawanan semut itu diminta masuk untuk apa? Bukan mau menyerang. Nabi Sulaiman bukan mau menyerang semut, tapi karena takut terinjak. Ayo masuk gitu ke sarang karena ada Nabi Sulaiman dan bala tentaranya. Nah, nama An-Naml ini disebut An-Naml ini disebut dalam Quran surat An-Naml ini ayat ke-18 dan 19. Jadi di situ artinya dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia dan burung. Jadi bala tentara Nabi Sulaiman ini berasal tidak hanya manusia tapi juga ada jin dan hewan ya. Lalu mereka berbaris dengan tertib. Nah, hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak terinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya." Sedang mereka tidak menyadari. Maksudnya mereka itu yang lain, semut yang lain tidak menyadari akan datang pasukan Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman ini kan diberi mukjizat oleh Allah SWT dalam memahami bahasa binatang ya. Jadi paham kenapa itu tadi tentaranya ada yang dari hewan, jin ya. Karena tidak hanya bahasa manusia yang bisa dipahami, tapi juga termasuk bahasa jin dan juga hewan. Sehingga apa yang dikatakan oleh semut tadi itu Nabi Sulaiman paham. Apa yang dikatakan oleh semut tadi. Kemudian tersenyum dan bersyukur karena Allah telah menganugerahkan kemampuan yang khas kepadanya. Jadi tersenyum tuh karena ya lucu aja gitu melihat perilaku semut. Nah, maka dia tersenyum dengan tertawa karena perkataannya dan dia berkata, "Tuhanku, anugerahilah aku kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada kedua orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal soleh yang Kau ridhoi dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Jadi itu kira-kira bagaimana semut ini juga disebut dalam Al-Quran yang merupakan bercerita tentang kisah Nabi Sulaiman. Dan semut inilah yang nanti menjadi inspirasi dari algoritma ant colony optimization. Nah, ini ada beberapa keistimewaan dari perilaku semut ya. Jadi kalau kita amati, semut itu memiliki kemampuan berkomunikasi melalui sentuhan. Itulah kenapa kalau semut ketemu suka itu ngapain tuh? Salaman ya. Melalui salaman, melalui sentuhan, kemudian bau feromon. Feromon tuh jadi kayak zat kimia yang semut keluarkan pada saat dia melintasi suatu ya jejak ya, meninggalkan jejak feromon. Dan juga suara. Mungkin suaranya kita tidak bisa mendengarnya,
karena beda frekuensinya. Kemudian mereka dapat berinteraksi dengan sesama semut dan juga mempertahankan sarang dari serangga lain dengan menggunakan komunikasi. Jadi ya intinya dalam mempertahankan sarang dari gangguan hewan yang lain, itu semut menggunakan kemampuan berkomunikasi tadi, gitu ya. Kemudian yang kedua, semut memiliki perilaku koloni yang sangat terstruktur dan efektif. Jadi mereka memiliki tugas dan peran yang spesifik dalam koloni. Jadi semut ini kuat karena dia bareng-bareng ya, karena dia bareng-bareng mencari makanan, membangun rumah dan seterusnya. Dan itu mereka terstruktur dan efektif. Jadi rapi gitu ya berbarisnya ya kan, kalau kita lihat video-video tentang semut dalam mencari makanan misalnya, atau dalam ya berjalan gitu, saling mengikuti dari belakang. Nah, seperti mencari makanan, merawat telur, dan melindungi sarang, itu udah ada tugas-tugasnya. Siapa yang bertugas menjaga, dan seterusnya. Kemudian semut memiliki kemampuan untuk menavigasi dan menemukan jalannya kembali ke sarang, bahkan dalam kondisi yang sulit seperti dalam tanah atau dalam keadaan yang tidak familiar. Jadi semut itu kan keluar dari sarang, mencari makanan, kemudian gimana cara dia kembali ke sarang, itu juga dia punya kemampuan navigasi tersebut. Nah, salah satunya ya dengan meninggalkan jejak feromon itu kan bau. Ya. Bau. Pernah mencium bau feromon? Bau semut mungkin. Nah, kemudian berikutnya, semut juga memiliki kecerdasan sosial yang tinggi, di mana mereka dapat memahami kondisi sosial dalam koloni dan bereaksi dengan tepat dalam situasi yang berbeda. Ya, kecerdasan sosial ya. Tadi juga misalnya ketika ada satu semut maju berjalan, terus semut yang lain mengikuti dari belakang, itu juga salah satu kecerdasan yang dimiliki oleh semut. Jadi dia tidak menyebar kemana-mana. Kemudian beberapa spesies semut memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang kompleks dan sulit, seperti memilih jalur yang paling efisien untuk mencari makanan, atau memutuskan apakah mereka harus menyerang atau melarikan diri dari serangga lainnya. Nah, termasuk dalam hal ini nanti misalnya dalam pencarian rute ya. Jadi semut ini punya kemampuan dalam mencari rute terpendek ya, rute terpendek. Jadi kan dari sarang menuju ke sumber makanan gitu ya. Nah, dia bisa mencari rute terpendek gitu. Nah, jadi 3 kata kunci yang menggambarkan perilaku semut tuh, yang pertama ada collaboration ya, atau kerjasama, karena tadi kawanan ya. Semut itu bergerombol, berkelompok. Kemudian komunikasi, punya kemampuan komunikasi tadi dengan sentuhan, dengan feromon, itu juga bentuk komunikasi. Kemudian kecerdasan tadi ya, misalnya dalam mencari rute terpendek dalam mencari makanan ataupun kembali ke sarangnya. Nah, kemudian apa itu end colony optimization? Ini adalah teknik optimasi ya, jadi untuk mengoptimasi masalah, nanti ada sejarahnya singkat. Jadi ini adalah teknik optimasi yang terinspirasi dari perilaku semut dalam mencari makanan. ACO ini adalah satu algoritma optimasi swarm intelligence, kecerdasan kawanan yang bertujuan untuk menemukan solusi optimal atau mendekati solusi optimal pada suatu masalah optimasi. Apa yang disebut dengan swarm intelligence? Swarm intelligence itu maksudnya algoritma yang berbasis kawanan tuh maksudnya kayak populasi lah. Kalau di algoritma genetika, masih ingat ya? Algoritma genetika itu kan algoritma yang berbasis populasi. Artinya di sana nggak hanya satu individu, tapi ada beberapa individu. Ya, masih ingat tujuannya untuk kemampuan diversifikasi. Apa kemarin? Ada istilah apa namanya? Ada eksploitasi, ada eksplorasi ya. Jadi kalau yang population base itu dia punya kemampuan eksplorasi gitu ya. Nah, dalam swarm intelligence juga sama. Jadi nanti semutnya itu nggak hanya satu, tapi ada kawanan. Ada kawanan, dan itu tujuannya nanti untuk kemampuan eksplorasi tadi. Kenapa ada istilah baru swarm intelligence? Karena swarm itu identik dengan
kawanan hewan. Hah? Ya, ya, serangga, kawanan serangga. Kalau algoritma genetika kan nggak disebut swarm intelligence karena bukan hewan gitu ya. Makanya population based berbasis populasi. Tapi ini juga berbasis populasi, bisa disebut berbasis populasi atau disebut juga swarm intelligence dalam hal ini. Tapi kalau algoritma genetika nggak bisa disebut swarm intelligence. Dan ASIO ini sudah terbukti bisa menyelesaikan masalah optimasi, misalnya penjadwalan tugas, pencarian rute, atau pengoptimalan portofolio investasi dalam keuangan. Nah, prinsip dasar dari perilaku semut dalam mencari makanan itu adalah meninggalkan jejak feromon ketika mereka menemukan makanan. Semut-semut akan mengikuti jejak feromon tersebut untuk mencari sumber makanan yang sama. Nah, ini kira-kira perilaku semut dalam mencari makanan. Jadi ini nest ini adalah sarang, kemudian food ada sumber makanan. Dia akan berjalan dari sarang menuju sumber makanan. Kemudian kalau tiba-tiba dikasih hambatan, obstacle di tengah-tengahnya, di mana di obstacle-nya itu tidak seimbang antara bagian atas dengan bawah, ya kita lihat bawah lebih panjang daripada atas. Nah, kemudian di pojok kiri bawah, di situ kita bisa melihat bagaimana semut itu pada awalnya menyebar ke arah ada yang ke sana, ada yang ke sini karena kan belum ada jejak feromonnya ya. Ya nggak kan tiba-tiba dikasih hambatan. Jadi dia mencari jalan baru, ada yang ke sana, ada yang ke sini, tapi lama-lama tuh maksudnya ya semut-semut di belakangnya dia lebih mengikuti jalur yang pendek ini. Karena apa? Karena jalur yang pendek itu jejak feromonnya lebih kuat gitu. Karena banyaknya feromon atau intensitas feromon dalam suatu jalur, suatu rute, itu bergantung pada banyaknya semut. Berapa banyak semut yang melewati rute tersebut. Jadi semakin banyak semut yang melewati jalur tersebut, maka intensitas feromonnya akan semakin banyak. Artinya, si semut bisa membedakan, oh, arah yang ke sini nih yang intensitas feromonnya yang lebih besar, lebih tinggi daripada jalur yang lain. Nah, inilah tadi kenapa semut punya kecerdasan dalam mencari rute terpendeknya. Nah, kemudian ini sejarah singkatnya, jadi pertama kali dikembangkan oleh Marco Dorigo tahun 92. Berarti kira-kira berapa tahun yang lalu? Ya, 31 tahun yang lalu ya. Ya, lebih ke sinilah ya dibandingkan algoritma genetika yang tahun 50-an, 60-an. Dan dia adalah seorang ilmuwan komputer dari Belgia. Nah, jadi Dorigo ini terinspirasi dari perilaku semut tadi dalam mencari makanan dan mencoba mengadaptasi konsep ini ke dalam algoritma optimasi. Gitu. Yang kemudian diuji coba untuk masalah traveling salesman problem. Di dalam penelitiannya, Dorigo ini mengaplikasikan SEO ini untuk masalah TSP. Ya. SEO bekerja dengan cara menempatkan semut-semut virtual itu maksudnya yang artificial, yang nggak real ya, pada setiap kota dalam TSP dan membiarkan mereka bergerak melalui jalur yang mungkin. Dan setiap semut akan meninggalkan jejak feromon pada setiap jalur yang dilewatinya dan semut lain akan mengikuti jejak feromon. Ya, seperti tadi yang sudah dibahas ya. Dan hasil penelitiannya ini membuktikan bahwa algoritma ini bisa menyelesaikan masalah TSP yang ukuran jumlah kotanya cukup besar dengan hasil yang baik. Nah, apa saja elemen-elemen yang perlu ada dalam algoritma Ant Colony Optimization ini? Yang pertama adalah semut, karena ini adalah agentnya. Ya, kalau dalam GA itu individunya. Semut merupakan unit dasar dalam SEO. Ya. Kalau nggak ada semut, ya semut inilah representasi dari solusinya nanti. Kemudian lingkungan ini terdiri dari kota-kota atau titik-titik dalam masalah optimasi. Di dalam masalah TSP berarti kota-kota ya. Ya lingkungan tuh lebih ke ruang pencariannya lah. Ruang pencariannya ya tergantung pada masalah yang diselesaikan. Kemudian yang ketiga ada jalur. Jalur merupakan koneksi antara kota-kota dalam lingkungan. Jadi kita punya beberapa kota, kemudian
ada jalur ya antar kotanya, dan boleh jadi pada kondisi realnya itu ada kota yang nggak ada jalurnya, bisa jadi karena jalannya rusak misalnya, atau jembatannya putus, dan seterusnya. Itu nggak masalah. Kemudian ada feromon. Tadi feromon itu adalah zat kimia yang ditinggalkan oleh semut pada jalur-jalur yang dilalui. Dan ini menjadi alat komunikasi ya, atau sinyal bagi semut yang lainnya untuk memilih jalur mana yang harus mereka lalui. Kemudian ada intensitas feromon. Intensitas feromon itu tingkat konsentrasi feromon ya, atau level feromon lah pada setiap jalur, atau intinya gini, seberapa banyak feromon dalam jalur tersebut, dalam setiap jalur. Jalur dengan intensitas feromon yang lebih tinggi cenderung dipilih oleh semut lainnya, gitu ya. Seperti tadi contohnya ya. Kemudian ada penguapan feromon. Feromon ini memiliki kecenderungan untuk menguap. Jadi karena feromonnya adalah zat cair ya, zat kimia, dia lama-lama akan menguap juga, akan menghilang. Nah, seberapa besar tingkat penguapannya nanti ada parameternya. Tapi intinya adalah feromon itu lama-lama akan menguap. Jadi kalau jalur tersebut setelah dilalui mungkin ada feromon ya, tapi seiring berjalannya waktu ternyata tidak ada semut yang melewati ke situ lagi, maka feromonnya lama-lama akan menguap dan akan menghilang. Kemudian ada fungsi objektif. Fungsi objektif digunakan untuk menilai kinerja solusi dalam masalah optimasinya. Jadi untuk mengukur seberapa bagus solusi yang dihasilkan oleh masing-masing semut. Kalau dalam TSP berarti misalnya berapa total jaraknya, berarti kita akan minimumkan, atau biaya bisa juga ya. Nah, ini langkah-langkahnya algoritma SEO ya. Jadi yang pertama perlu dilakukan proses inisialisasi, menentukan jumlah semut, semutnya ada berapa, kemudian maksimum iterasinya ada berapa. Nah, sama seperti algoritma genetika, tidak ada ketentuan berapa jumlah semut ya. Tapi secara prinsip semakin banyak semut. Untuk masalah yang kompleks tentu lebih baik gitu ya. Karena akan semakin banyak bisa mengeksplor ruang solusi yang ada. Tapi konsekuensinya semakin banyak semut, tentu semakin banyak waktu komputasi yang dibutuhkan. Maksimum iterasi juga nggak ada ketentuan, kecuali nanti harus baca riset-riset terkait dengan SEO. Mungkin ada yang sudah meneliti tentang berapa banyak jumlah semut yang baik, kemudian maksimum iterasinya berapa. Kemudian buat semut-semut virtual pada setiap kota dalam TSP. Jadi semutnya itu bisa disebar titik awalnya, mau di mana aja. Kemudian tentukan parameter yang diperlukan seperti tingkat penguapan feromon. Jadi tadi kan feromon itu lama-lama akan menguap. Nah, seberapa besar tingkat penguapannya, seberapa cepat penguapannya, nah itu ada parameternya. Kemudian ada juga intensitas feromon awal. Jadi feromon awal itu harus dikasih nilai itu berapa. Kemudian yang kedua, baru pemilihan jalur. Jadi setelah tadi semut disebar di kota-kota dalam TSP, tolong ditutup aja dulu sebelum sampai mereka pada lewat. Nah, setiap semut memiliki jalur berdasarkan probabilitas pada setiap jalur menuju kota yang belum dikunjungi. Jadi semut itu mulai dari kota 1 misalnya, kemudian nanti ada probabilitasnya, dia akan menuju ke kota 2, peluangnya berapa, ke kota 3 peluangnya berapa, ke kota 4 peluangnya berapa, dan seterusnya. Tapi ingat,
hanya menuju jalur atau hanya menuju kota yang belum dikunjungi. Kemudian yang berikutnya, semut akan menjelajahi kota secara berurutan. Jadi setelah dia dapetin kota berikutnya, nanti cari lagi kota berikutnya, cari lagi kota berikutnya sampai semua kota telah dikunjungi. Nah, yang ketiga ada peningkatan feromon. Jadi maksudnya update feromon lah. Setelah seluruh semut menyelesaikan perjalanannya, jadi misalnya ada 5 semut, semut pertama ada rutenya, semut kedua dan seterusnya. Langkah berikutnya adalah setelah semut menyelesaikan, maksud menyelesaikan itu menghasilkan rutenya, feromon pada setiap jalur diperbarui. Jadi diupdate ya, feromon dalam setiap jalurnya yang dilalui, khususnya berdasarkan kinerja semut dalam mencari jalur. Jadi jika hasilnya bagus, itu akan mempengaruhi intensitas feromonnya juga ya. Nanti kita lihat formulanya. Nah, jalur yang ditemukan oleh semut dengan kinerja yang baik akan memiliki konsentrasi feromon yang lebih tinggi ya. Jadi kalau suatu semut menghasilkan jalur terbaik atau jalur yang pendek, maka kontribusinya terhadap konsentrasi feromon dari jalur yang dilaluinya itu akan lebih tinggi dibanding semut yang lain. Itu sebagai bentuk reward bagi semut tersebut. Kemudian tingkat penguatan feromon yang ada pada jalur juga diatur agar feromon tidak terlalu cepat menguap. Jadi tingkat penguapan ini juga bisa kita mainkan, bisa kita atur. Jangan sampai terlalu besar, karena kalau terlalu besar nanti akan terlalu cepat menguapnya, artinya menuju ke nolnya itu semakin cepat. Makanya perlu diatur. Kemudian evaluasi solusi itu adalah ya intinya dari setiap iterasi ini mana solusi yang terbaik, semut mana yang menghasilkan rute terpendek. Kemudian solusi terbaik adalah jalur yang telah dikunjungi oleh seluruh semut dengan total jarak yang lebih pendek. Karena ini masalah TSP, jadi solusi terbaiknya itu adalah rute terpendek. Kemudian ulangi proses pemilihan jalur dan peningkatan feromon dilakukan pada setiap iterasi hingga kondisi berhenti terpenuhi. Kemudian kondisi berhenti dapat berupa jumlah iterasi yang diinginkan atau mencapai solusi yang optimal. Kalau solusinya diketahui. Kalau tidak diketahui, maka satu-satunya cara adalah ya kita membatasi banyaknya iterasi. Atau level konvergensinya. Bisa juga ya menggunakan level konvergensi. Jadi sama kayak JE. Kalau setelah sekian iterasi ternyata tidak didapat solusi yang lebih baik, maka kita hentikan misalnya. Nah, itu langkah-langkah masih umum ya. Nah, di sini ada rumus bagaimana probabilitas dari pemilihan jalur ya. Jadi di situ ada rumus P. P ini menunjukkan probabilitas, PK R, S itu menunjukkan probabilitas semut K memilih jalur dari kota R ke kota S. Ya. Kemudian tau itu menunjukkan intensitas feromon. Jadi kalau tau RS berarti intensitas feromon pada jalur dari kota R ke kota S. Kemudian ada eta. Eta itu adalah visibilitas jalur RS yang bergantung pada jarak antar kota R dan kota S. Nanti kita lihat, nah ini di bawah tuh, visibilitas dapat ditentukan dengan 1/D, di mana D itu adalah jarak antara kota R dan kota S ya. Jadi di sini visibilitas itu kayak apa namanya? Penampakan gitu ya, penampakan betul. Dan penampakan itu kebalikan dari jarak. Semakin jauh jaraknya, penampakannya kan semakin kecil. Iya nggak? Penampakannya semakin kecil. Itulah kenapa di situ pakai 1/. Karena visibilitas itu menunjukkan penampakan. Jadi kalau D-nya semakin besar, maka nilai etanya akan semakin kecil. Penampakannya semakin kecil. Dan semakin kecil delta, maka etanya akan semakin besar. Artinya semakin dekat dua kota, maka visibilitasnya semakin tinggi. Kemudian ada parameter alfa, di mana alfa ini untuk mengontrol pengaruh intensitas feromon.
itu kan jadi pangkat ya, pangkat dari tau, eta itu. Dimana tau itu adalah feromon. Jadi alfa ya, alfa itu pangkat dari tau, dimana tau itu adalah intensitas feromon. Jadi alfa ini berfungsi untuk mengontrol pengaruh intensitas feromon ya. Kemudian jadi kalau misalnya alfanya 1 ya berarti ya kontrolnya ya 1. Maksudnya dia tetap ya, sama dengan sebelumnya. Kemudian ada beta. Beta ini untuk mengontrol pengaruh jarak ya. Karena beta ini pangkat dari eta ya, dimana eta itu adalah menunjukkan visibilitas ya. Kemudian MK. MK ini himpunan kota-kota yang belum dikunjungi oleh semut K ya. Jadi kan tadi misalnya dia berangkat dari kota 1 ke kota 2, maka MK-nya itu adalah kota-kota selain kota 1 dan kota 2 gitu, yang karena kota 1 dan kota 2 sudah dikunjungi. Jadi MK ini adalah himpunan kota-kota yang belum dikunjungi oleh semut K. Nah, jadi intinya kalau kita lihat rumus probabilitasnya, jadi probabilitas semut K dia akan memilih jalur kota R ke kota S, itu adalah rasio antara perkalian intensitas feromon dengan parameter alfa dan visibilitas dengan parameter beta dibagi dengan total perkalian antara intensitas feromon dan juga visibilitas ke semua kota-kota yang belum dikunjungi. Gitu intinya. Rasio, jadi peluang ya. Seberapa besar peluang RS dibandingkan dengan total semua ya perkalian antara tau dengan eta. Gitu intinya. Nah, ini formula matematisnya. Nah, kemudian feromon pada jalur I ke J dirubah dengan tau IJ itu sama dengan tau IJ ditambah delta tau K. Delta tau K itu artinya penambahan feromon yang disebabkan oleh semut K. Gitu. Jadi kalau semutnya ada 3, nanti pada jalur I ke J dia akan diupdate-nya 3 kali gitu. Jadi kalau dilalui oleh semut 1 berarti data taunya nanti ada ya, data tau 1, data tau 2, data tau 3 gitu. Jadi kalau jalur itu dilalui oleh ketiga semutnya, maka ya tentu penambahan feromonnya akan lebih banyak. Kalau hanya dilalui oleh satu semut, berarti ya hanya data taunya cuma 1. Dimana data tau ini penambahan feromon yang disebabkan oleh semut ke K itu bergantung pada berapa panjang rute dari semut K. Di situ rumusnya 1 per panjang rute semut K ya. Nah, kemudian ini untuk penambahan feromon ya. Kemudian feromon juga akan menguap dengan laju penguapannya itu rho. Jadi rho di situ adalah laju penguapannya. 1 min rho kali tau. Tau itu adalah intensitas feromon yang ada saat itu. Ya. Artinya kalau rho-nya 0,5 misalnya, berarti 1 min 0,5 itu kan 0,5. Ya kan? Berarti setengah kali jumlah feromon yang ada. Gitu ya. Jadi setengah dari jumlah feromon yang ada, itulah nilai taunya. Artinya itulah yang tidak menguapnya. Ya sama lah berarti kan 50-50 ya. Yang menguap 50%, yang tidak menguap 50%. Tapi kalau misalnya rho-nya 40%, artinya 0,4, berarti kan yang tidak menguapnya 60% ya. Ya enggak? Jadi kalau rho-nya 0,4, berarti 1 min 0,4 itu 0,6. 0,6 dari intensitas feromon yang ada itu artinya 60%-nya tersisa, yang tersisa ya. Berarti yang 40%-nya menguap. Oke.
Nah, kalau disederhanakan, algoritma SEO ini terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, kita sebar semut secara acak di kota-kota. Kemudian untuk setiap semut kita lakukan 4 hal. Yang pertama, pilih kota berikutnya. Pilih kota yang belum dikunjungi sampai rutenya lengkap untuk setiap semut. Kemudian optimasi rutenya. Optimasi itu maksudnya ya diceklah kualitas dari solusinya atau total jaraknya berapa, kemudian update feromon, kemudian baru penguapan feromon. Ulangi langkah 2 sampai maksimum iterasi tercapai. Jadi algoritmanya sederhana, ya 3 langkah ini. Jadi yang diulang-ulang itu hanya langkah yang kedua. Oke, kita coba lihat contoh kasus. Di sini ada masalah TSP dengan 5 kota. Ini adalah matriks jaraknya. Matriks jarak ini berarti ada 5 kali 5 ya. Baris pertama itu berarti jarak dari kota pertama ke semua kota ya. Berurutan, kota ke-1, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Baris kedua berarti jarak dari kota kedua ke semua kota yang lain. Kalau ke dirinya sendiri di set 0. Demikian juga baris ketiga, keempat, dan kelima. Nah, langkah yang pertama, kita tentukan visibilitas antar kota. Ya, masih ingat tadi visibilitas itu rumusnya 1 per jarak. Iya kan? Jadi kalau matriks jaraknya ini, kita tinggal buat 1 per jarak. Kecuali yang 0 ya, karena 1 per 0 tidak terdefinisi. Ya, dalam pemrograman nanti kalau bikin program, itu harus dihindari pembagian dengan 0. Jadi misalnya kamu kasih syarat, jika pembaginya tidak 0, baru lakukan pembagian. Tapi kalau 0, ya kita set 0 misalnya. Jadi matriks yang di sebelah kiri itu adalah matriks visibilitas yang dihitung dengan cara 1 per jarak antar kota. Kemudian yang matriks sebelah kanan itu adalah feromon awal. Jadi misalnya karena semutnya kan belum bergerak ya, kayaknya cukup fair kalau kita kasih asumsikan rata semuanya 1 gitu. Meskipun mungkin ada cara lain, misalnya dengan cara random, tapi kayaknya ya itu bisa subjektif ya. Jadi kenapa di set sama ya supaya semua jalur itu punya peluang yang sama, ya kan, kondisi feromonnya sama. Jadi mau dari kota 1 ke kota 2 atau dari kota 1 ke kota 3, kota 1 ke kota 4, itu semuanya sama intensitas feromonnya, inisialnya. Kenapa inisialnya enggak 0? Ya. Sebenarnya ya kalau dalam kondisi realnya mungkin lebih logis 0 ya kan, karena belum pernah dilalui rutenya. Kenapa harus tidak 0 intensitas feromonnya, ya kan? Tapi nanti sebenarnya 0 atau tidak dalam algoritma ini tidak terlalu penting. Karena ini memang bukan kondisi real yang pertama ya. Jadi kita mencoba meniru perilaku semut, intinya inspirasinya dari situ. Tapi kalau kadar feromonnya nanti kan ada penguapan juga ya. Penguapan itu kan sekian persen dari feromon yang ada ya kan. Jadi kalau dibuat 0 berarti tidak ada yang menguap, asumsinya gitu. Atau nanti kita lihat, oh iya, di formula itu kan ada perkalian dengan feromon ya nggak? Masih ingat tadi rumus probabilitas? Probabilitas itu kan rumusnya intensitas feromon dikali dengan visibilitas, ya nggak? Dengan visibilitas. Coba bayangkan kalau intensitas feromonnya diinisialisasi 0, itu kan akan terjadi pembagian dengan 0, ya nggak? Si sigmanya itu.
Jadi untuk menghindari itu, untuk keperluan komputasi, makanya kita tidak set 0 ya. Tapi di setnya 1. Oke. Langkah berikutnya, kita tentukan probabilitas pergerakan semut dari satu kota ke kota lain. Misal, misalnya seekor semut berangkat dari kota 1. Maka visibilitas untuk kota 1 dibuat 0. Untuk kolom ke-1 ya. Visibilitas untuk kolom ke-1 itu dibuat 0. Kenapa? Karena asumsikan semutnya berangkat dari kota 1. Artinya pada langkah berikutnya dia tidak melewati kota itu lagi. Kalau kota berangkat memang akan kembali ke situ, tapi maksudnya dalam pencarian rute sebelum dia kembali ke kota 1 itu dia tidak melewati kota 1. Makanya kita set 0 pada matriks visibilitasnya. Ya, ini jadi fleksibel ya. Jadi kalau semutnya berangkat dari kota 2, berarti kolom kedua yang di set 0 gitu. Kalau berangkat dari kota 3, berarti kolom ketiga yang di set 0 gitu. Nah, gimana cara menghitung probabilitasnya? Misal terdapat 3 semut dengan alfanya sama dengan 1 dan betanya sama dengan 2. Tadi alfa ini adalah pangkat dari intensitas feromon dan beta pangkat dari visibilitas ya. Nah, pertama di sini kita hitung dulu perkalian antara tau dengan eta atau feromon dengan visibilitas dari kota 1, maksudnya dari kota 1 ke kota lain, kota ke-1 ke kota lain. Jadi kita hitung berapa perkalian antara tau dengan eta dari kota 1 ke kota 2. Kenapa di situ ada 1 kali 0,01? Satunya apa? Feromon awal ya. Feromon awalnya kan di set 1. Makanya di situ 1. Terus alfanya kan 1. 1 pangkat 1 1. Iya kan? Kenapa di situ 0,01? Visibilitas untuk kota 1 ke kota 2. Kita lihat tadi visibilitasnya itu kan 0,1. Iya kan? Dari kota 1 ke kota 2 itu ada di baris pertama kolom kedua ya. Dari kota 1 ke kota 2 visibilitasnya itu 0,1. Kemudian dikuadratkan di sini karena betanya 2. Jadi hasilnya 0,01. Iya kan? Jadi hasil dari perkaliannya itu 0,01. Demikian juga untuk kota 1 ke kota 3, kita hitung perkaliannya 1 kali 0,08332 dan 0,8332 itu didapat dari visibilitas dikuadratkan ya. Udah dikuadratin belum nih? Ya. Kayaknya ini harusnya ini harusnya 0, kayaknya ya kuadratnya harusnya kurang ya. 0,0909 ya. Harusnya di sini ada kuadratnya. Harusnya ini jangan 0,01 tapi 0,1 kuadrat ya kan. Ini kuadrat dan hasilnya ini ya. Oke, jadi anggap aja ini adalah hasil dari ya sudah dikuadratin ya. Karena dikali 1 ya. Jadi dia sendiri ya kan. Maka totalnya jika kita jumlahkan semuanya 0,01 ditambah ini. Karena untuk menghitung probabilitas, masih ingat kita harus menghitung sigma dari perkalian tau dengan eta ke semua kota yang belum dikunjungi, iya kan? Karena dari kota 1 dan 2, 3, 4, 5 belum dikunjungi, berarti kita jumlahkan semuanya yang hasilnya 0,0303 gitu. Nah, sehingga probabilitas semut satu pergi ke kota 1 ke semua kota berturut-turut adalah nah itu P1 1 ke 2 berarti probabilitas ya dari kota 1 ke kota 2 yaitu 0,01 dibagi dengan total. Gitu. Di rasionya inilah jadi probabilitas 0,3299. Begitu juga yang P113, P114 dan P115.
Bisa dipahami ya? Caranya sama ya, tinggal dibagi. Oke. Kemudian setelah kita menghitung berapa probabilitas atau peluang pergerakan semut satu ke kota yang lain, nah kita bangkitkan sebuah bilangan acak untuk menentukan kota yang akan dikunjungi dengan membandingkan nilai yang acak tersebut dengan probabilitas kumulatifnya. Jadi kita harus menghitung probabilitas kumulatif dari yang ini. Ini kalau ditotalkan P-nya itu semuanya 1 ya. Benar nggak? Kalau ditotalkan ya. Jadi probabilitas pertama kumulatif kalau yang ketiga berarti tinggal dijumlahin ya. 0,3299 ditambah 0,2291. Jadi ini konsepnya sama kayak roulette wheel. Ya nggak? Di roulette wheel selection pas kita bahas algoritma genetika, itu kan masing-masing individu punya probabilitas, iya kan? Kemudian kita hitung distribusi kumulatifnya, probabilitas kumulatif. Kemudian kita bangkitkan bilangan acak antara 0 sampai 1 dan kita cek bilangan acaknya ini ada di dalam interval yang mana. Iya kan? Ketika memilih orang tua ya, proses seleksi. Ini juga sama. Jadi kita misalnya bilangan acaknya adalah 0,6841. Kemudian karena nilai ini berada di bawah 0,8317, dari mana 0,8317? Yaitu ditambahin ya. 1, 2 dan 1, 2, 1, 3, 1, 4 ya. Dijumlahin ya. Itu dari 0,8317. Jadi karena dia di bawah benar ini. Oh ini. Ya, karena bilangan acak yang dibangkitkan itu ada dalam interval tersebut, maka kota yang keempat yang terpilih. Sama kayak proses seleksi. Kota 4 yang terpilih sebagai tujuan berikutnya oleh dari semut satu. Berarti rutenya dari kota 1 ke kota 4. Gitu ya. Karena kota 4 telah terpilih, maka matriks visibilitas pada kolom keempat dibuat jadi 0. Untuk menghindari agar semut itu tidak mengunjungi ke situ lagi. Makanya kita buat 0. Ya. Kan kalau 0 nanti probabilitasnya jadi 0. Artinya dia nggak akan terpilih. Nah, setelah kota 4 terpilih, nah, kita cek berapa perkalian antara intensitas feromon dengan visibilitas ke kota-kota yang belum dikunjungi. Kota yang belum dikunjungi berarti kota kedua, kota ketiga, dan kota kelima. Sama dengan cara yang tadi. Ya. Jadi intinya 1 kali sekian dikuadratkan hasilnya itu. Kemudian kita hitung totalnya 0,0207. Kemudian setelah itu kita hitung probabilitas untuk semua jalur yang mungkin. Ada 3 kemungkinan, kota 2, 3, dan 5. Setelah kita hitung probabilitas kumulatifnya, berarti kota 2 0,2147, kota 3 0,8113, tinggal dijumlahin ya. Kota 3 1. Iya kan? Setelah itu apa kira-kira? Iya betul, bangkitkan bilangan acak antara 0 sampai 1, kemudian kita cek bilangan acaknya itu ada dalam interval mana, dalam probabilitas kumulatif, maka kota itulah yang terpilih. Misalkan bilangan acaknya adalah 0,4024 karena nilainya lebih kecil dari 0,8113, maka kota berikutnya adalah kota yang ketiga. Dilihat di sini, kota kedua nggak terpilih karena nilainya masih lebih besar dari itu ya. Kota 3 yang terpilih. Berarti rutenya sekarang 1, 4, 3. Nah, pencarian dilakukan sampai semua dikunjungi. Misalnya, rute yang dihasilkan adalah 1, 4, 3, 5, 2. Dan kembali ke 1. Nah, langkah yang sama diulang untuk mencari rute semut 2 dan 3. Ya, jadi ini baru kita dapatkan rute semut yang pertama. Kita lakukan hal yang sama untuk semut kedua dan semut ketiga. Nah, semut kedua dan ketiga boleh jadi startnya dari kota yang lain. Gak masalah.
Karena tadi bisa random ditentukannya. Mungkin dia berangkat dari kota 2, 3, 4, atau 5. Atau mungkin sama dengan semut 1 berangkat dari kota 1. Oke, kemudian misalnya rute yang dihasilkan oleh semut 1, 2, dan 3 ada dalam slide di situ. Yang kalau kita hitung total jaraknya, semut 1 dapat 52, semut 2 dan 3 karena sama rutenya. Kenapa sama? Sebenarnya rutenya berbeda. Mungkin karena kalau dihitung total jaraknya sama aja, 60. Bedanya hanya 25 dengan 52 ya, kunjungi itu. Nah, sehingga data taunya, data taunya masing-masing punya ya. Ini adalah kontribusi kontribusi dari setiap semut terhadap penambahan feromon pada jalur-jalur yang dilaluinya. Semut 1 dia akan berkontribusi penambahannya itu sebesar 0,0192. Semut 2 0,0167 dan 3 juga sama. Kalau kita lihat kontribusi penambahan feromonnya lebih besar semut 1. Kenapa? Karena total jaraknya minimum. Ya, sebagai reward atau sebagai pertanda lah bahwa jalur yang dilalui oleh semut 1 sementara ini adalah jalur terbaik. Itu ditunjukkan dengan penambahan feromon yang lebih tinggi ke jalur tersebut. Gitu. Nah, kemudian feromon pada setiap jalur itu diupdate. Ini rumus yang penambahan dan penguapan digabung ya. Jadi kalau lihat rumus ini jangan bingung. Intinya itu adalah rumus dari penambahan feromon dan penguapan itu digabung. Tau RS itu sama dengan 1 min rho tau RS. Ini kan penguapan ya. Artinya banyaknya feromon sisa hasil penguapan, ya nggak? Kan kalau yang menguapnya rho kali tau. Tapi kalau 1 min rho kali tau berarti itu sisanya. Iya kan? Sisa hasil penguapannya. Jadi kalau rho-nya 40%, berarti kan sisanya 60% di situ ya. 60% dari feromon sebelumnya. Iya kan? Ditambah dengan kontribusi dari setiap semut yang melalui jalur RS. Jadi apakah banyaknya semut N besar? Apakah semua semut? Jadi kalau semua semut melewati jalur R ke S, maka data taunya nggak 0 pasti semuanya. Jadi akan terjadi penambahan ke feromon di jalur tersebut. Oke, misalnya dalam kasus ini, saya nggak tuliskan, tapi misalnya rho-nya adalah 0,5. Misalnya rho-nya adalah 0,5, berarti sisa feromon yang adanya hanya tinggal 0,5. Hasil penguapan ya. Sisa hasil penguapan 0,5, iya kan? Karena tau awalnya 1. Ya kan? 0,5 kali 1, 0,5. Hasil penguapannya. Nah, kalian bisa lihat di situ ada 3 matriks. Yang pertama, ada update feromon oleh semut 1. Lihat, ada yang 0,5, ada juga yang tidak 0,5. Yang 0,5 itu ciri bahwa jalur tersebut tidak dilalui oleh semut 1. Kan kalau tidak dilalui oleh semut 1 berarti dia hanya menguap. Ya nggak? Tidak ada penambahan feromon. Jadi kalau rho-nya 0,5, berarti kan sisanya 0,5. Kenapa ada yang lebih dari 0,5? Karena di situ ada penambahan feromon. Coba lihat di sini. Semut 1 itu kan melewati 1, 4. Lihat di situ di baris pertama kolom keempat 0,5192. Dari mana 0,192-nya? Nah, itu dari data tau semut yang pertama. Kontribusi semut pertama terhadap jalur yang dilaluinya. Ada penambahan segitu. Bayang? 4 ketiga, lihat baris keempat, kolom ketiga di matriks yang pertama, itu juga sama, 0,5192.
karena itu ada kontribusi dari semut pertama yang melalui jalur tersebut, dan seterusnya. Kalau kita lihat matriks yang kedua, ini adalah update feromon oleh semut yang kedua. Di sini lihat baris pertama kolom keempat itu ada penambahan lagi, iya kan? Enggak 0,5192 tapi 0,5395. Dari mana penambahan itu? Dari kontribusi semut kedua. Kenapa? Karena semut kedua juga melalui jalur 14. Ya enggak? Dia juga melalui jalur 14. Dikontribusikan, semakin sering dilalui oleh semut, feromonnya berarti semakin nambah, semakin banyak gitu. Kan logikanya gitu. Makanya kalau semut satu melalui jalur 14, dia ditambah oleh semut satu, semut 2 juga ditambah, semut 3 juga ditambah karena melalui jalur tersebut, ya. Konsepnya seperti itu. Jadi ini hasil update semut 1, ini hasil update semut 2, kemudian yang kiri bawah itu hasil update semut yang ketiga. Nah, ulangi langkah 2 sampai maksimum iterasi tercapai, gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari hasil ini sementara, itu kan rute yang dihasilkan oleh semut satu ini yang paling baik, yang paling optimal. Kalau ini terus dilakukan sampai iterasi yang kedua, boleh jadi rutenya berubah. Atau boleh jadi tidak berubah, karena masalahnya terlalu kecil, hanya 5 kotak. Semutnya ada 3, gitu kan. Boleh jadi untuk masalah yang besar, itu akan terjadi perubahan rute lagi pada iterasi berikutnya. Dan matriks feromon yang ada ini, yang terakhir, ini akan dipakai pada iterasi berikutnya. Jadi nggak kembali ke 1. Ya. 1 itu kan tadi hanya inisialisasinya. Ini sebagai warisan dari iterasi yang pertama. Dan kita bisa lihat jalur-jalur mana saja yang punya intensitas feromon yang lebih banyak sebagai sinyal, sebagai petunjuk bagi semut-semut berikutnya. Ini loh jalur-jalur yang perlu dilalui untuk mencari makanan, sumber makanan. Ya, kira-kira konsepnya seperti itu untuk algoritma SEO. Silakan kalau ada yang mau bertanya.